Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan hingga kita dapat berkumpul di suatu tempat yang diridhoi olehnya. Tak lupa salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita nanti di akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Kemudian teman-teman semuanya pasti sudah tidak asing dengan kata berbakti kepada orang tua, yang dimana sering kita dengarkan itu di setiap ceramah, di setiap kajian selalu dijelaskan mengenai berbakti kepada orang tua. Teman-teman semuanya juga pasti memiliki orang tua yang sudah merawat kita dari kita bayi hingga saat ini. Nah, bagi kita orang tua itu merupakan salah satu anugerah dari Allah dan juga aset kita dalam kehidupan. Kemudian, karena kita telah dirawat, diberikan kehidupan yang layak oleh orang tua, maka kita harus berbalas budi kepada orang tua. Entah itu kita merawatnya hingga beliau tua, entah itu kita berbakti kepadanya. Berbakti itu merupakan salah satu keharusan bagi diri kita pribadi terhadap orang tua yang kita punya. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada kita bahwasannya kita itu harus berbakti kepada orang tua, yang dimana terdapat juga dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qadara rabbuka la tabudu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul qaulan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu, bapak jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaannya, maka sekali-kali janganlah engkau menyatakan kepadanya keduanya perkataan dengan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, jadi dalam surat Quran Al-Isra ayat 23 itu juga kita dikatakan bahwasannya tidak boleh berkata ketika disuruh ataupun ketika dimintai bantuan. Nah, kita juga tidak boleh menggunakan nada tinggi ketika berbicara kepada kedua orang tua. Nah, kemudian juga orang tua itu dikatakan sebagai birrul walidain, yang dimana madrasah ataupun sekolah pertama ketika kita balita, yang dimana kita membutuhkan pendidikan. Nah, pendidikan itu diberikan oleh orang tua kepada kita ketika kita balita. Nah, maka dari itu sebaiknya dan sudah seharusnya kita berbakti kepada orang tua, karena orang tua memberikan kita banyak kepada kita itu dalam kehidupan, seperti kayak kehidupan yang layak, terus juga kasih sayang, terus juga hal-hal yang kita butuhkan, entah itu barang hal-hal pribadi ataukah mungkin yang secara umum orang tua memiliki itu semua dan memberikan kepada kita. Bahkan ada suatu cerita yang dimana orang tua itu lebih mementingkan anaknya dibandingkan diri dia sendiri, yang ketika ia waktu tidak punya apa-apa dan dia harus memberikan hartanya kepada anaknya, orang tua itu sangat ridho dan ikhlas atas hal yang ia berikan. Kemudian ketika kita berbakti kepada orang tua, tentunya dalam kehidupan dunia walaupun dalam kehidupan akhirat itu akan dimudahkan. Nah, yang dimana ketika kita mencoba untuk berbakti kepada orang tua, nah, waktu kita misalkan sangat-sangat membutuhkan pekerjaan, nah kemudian kita meminta ridho kepada orang tua kita agar dipermudah segala urusannya, maka semua yang akan kita mau itu pasti akan tercapai. Kuncinya yaitu berbakti kepada orang tua. Kemudian kita juga selain mendapatkan kemudahan dalam kehidupan dunia dan juga akhirat, maka kita juga akan mendapatkan pahala berikut surga apabila kita berbakti kepada orang tua. Dan juga dipermudah, tadi balik lagi urusannya, ketika kita membutuhkan suatu hal dalam urusan dunia, kita meminta ridho orang tua, maka atas izin Allah semuanya akan dipermudah.
Nah, kemudian kita juga akan mendapatkan hal-hal yang kita inginkan apabila kita berbakti kepada orang tua. Nah, apabila kita sebaliknya tidak berbakti kepada orang tua, maka hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Contoh singkatnya yaitu kita dapat menggunakan cerita maling kundang ya. Maling kundang itu tidak berbakti kepada orang tua, kemudian dia malah dikutuk jadi batu. Nah, seperti itu. Kita itu dalam kehidupan asli juga seperti itu. Walaupun itu hanya sebuah cerita, tapi apabila kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka cerita tersebut dapat jadi relate kepada diri kita pribadi. Kemudian berbakti kepada orang tua juga dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti tadi, yang tidak mengatakan kemudian mendengarkan semua perkataannya, kemudian meminta izin ketika kita mau keluar, kita mau kerja kelompok, mau hangout, mau apapun, kita harus meminta izin kepada orang tua kita apabila orang tua kita masih ada. Kemudian kalau misalkan orang tua kita sudah tidak ada, bagaimana cara berbaktinya? Nah, cara berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada, kita dapat mengirimkan selalu doa-doa kepada beliau, kita melakukan hal-hal baik di dunia ini untuk tabungan di beliau. Nah, kemudian juga kita dapat menjadi salah satu penghafal Al-Quran, yang dimana penghafal Al-Quran itu dapat memberikan sebuah mahkota kepada orang tua kita apabila orang tua kita sudah tidak ada. Itu merupakan salah satu tabungan yang kita dapat berikan kepada orang tua yang sudah tidak ada. Nah, kemudian membantu juga. Nah, kalau misalkan orang tuanya masih ada, kita dapat membantu orang tua kita dalam melakukan pekerjaan. Itu merupakan salah satu contoh dari berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian yang paling ditekankan adalah yang tadi, jangan berkata jangan sama sekali berkata apabila orang tua kita membutuhkan bantuan, membutuhkan kita untuk sangat berkontribusi dalam suatu pekerjaannya. Nah, kemudian kalau kita berkata menyakiti hatinya, itu bakalan sangat-sangat berimbas yang buruk kepada kita. Seperti contoh nyatanya seperti ini. Kita menyakiti hati orang tua kita banyak ya di dalam suatu cerita-cerita yang diangkat dari kisah nyata, yang dimana anaknya berkata yang tidak enak, kemudian orang tuanya berkata, "Ya Allah, saya sangat sakit hati nih kepada anak saya berkata seperti ini kepada saya, sedangkan saya dulu bersusah payah untuk melahirkannya, menjaganya, merawatnya, tapi balasan dari anak saya seperti ini." Maka anak tersebut selain disulitkan dalam kehidupan duniawinya, dia juga mendapatkan karma yang instan. Karmanya dapat berupa apa saja, entah itu dia tidak beruntung dalam hal pekerjaan, entah itu dia memiliki tiba-tiba kecelakaan atau apapun itu, semua pasti akan dibalaskan oleh Allah kepada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, kemudian kita juga dapat dosa, dan dosa itu dapat membawa kita kelak nanti ke neraka. Nah, kemudian bagaimana supaya kita dapat masuk ke surga? Maka dari itu kita harus berbakti kepada orang tua, berbakti dalam hal apapun, berbakti dalam misalkan dari hal-hal kecil maupun dari hal-hal besar, karena manfaatnya juga akan terasa oleh diri kita pribadi. Nah, jika kita juga ingin mendapatkan surga, maka kita berbaktilah kepada orang tua. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.